Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Suara di sini. Hari ini saya akan menjelaskan cara pemula untuk mengetahui tentang Android. Oke, teman-teman. Layar depan halaman. Perlu teman-teman sadari bahwa waktu kita pertama kali pakai Android ya, khususnya untuk teman-teman tunanetra, pasti kendalanya adalah bagaimana sih cara menggunakan Android ini. Nah, itu yang menjadi selalu pertanyaan bagi teman-teman yang saya ajar selama 5 tahun ini. Pertanyaan mereka adalah pemula, "Bang, bagaimana sih caranya mengetahui supaya kita bisa fungsikan Android? Karena saya betul-betul tidak tahu tampilannya di layar Android." Oke, saya terbebani untuk membuat metodenya dalam hal tersebut. Dan alhamdulillah metode ini saya sudah pakai, sudah hampir 6 tahun saya menjadi relawan disabilitas. Cara menggunakan Android pemula, saya selalu membagi 3 bagian. Pertama adalah sistem cara pegang HP atau cara memegang Android itu sendiri. Nah, kemudian kedua sistem gestur, dan ketiga sistem meraba. Nah, yang pertama dulu saya bahas sistem pegang yang harus kita perlu ketahui teman-teman. Nah, mungkin kalau orang melihat pegang Android ya pegang-pegang aja gitu, langsung klik tak tuk kan. Kalau tunanetra tidak teman-teman, malahan waktu dia pegang Android tangannya selalu lari-lari gitu, selalu lari-lari. Karena kenapa? Karena cara pegang Androidnya yang tidak betul dan tidak benar. Makanya saya akan jelaskan cara pegang yang terbaik buat teman-teman untuk belajar Android saat ini. Nah, cara pegang Android itu kita harus mulai dari tangan kiri dulu. Jadi kita harus mulai dari tangan kiri, jarinya yang jari tengah di tombol power atau tombol kunci layar. Jadi jari tengahnya ini harus ada di tombol kunci layar. Nah, kemudian jari jempolnya ini harus berlurusan dengan tombol kunci layarnya tadi, teman-teman. Harus lurus pegangnya. Nah, kemudian jari telunjuk harus di belakangnya kamera gitu, atau di sampingnya kamera. Modelnya seperti segitiga. Bayangkan aja modelnya seperti segitiga. Jadi jari tengahnya itu di tombol power atau tombol kunci layar, dan jari jempolnya itu ada di lurusannya kunci layar. Harus lurus, tidak boleh tidak lurus. Dan diusahakan dia agak menonjol sedikit. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan jari manis dan jari kelingking? Di sampingnya tombol power itu untuk menahan si HP Androidnya. Terus kalau sudah benar cara pegangnya, kenapa sih harus tombol power dengan tombol jari kelingking di model segitiga? Yang pertama adalah fungsi dari tombol power tadi, jari tengah tadi dengan jari jempol itu, kenapa saya suruh untuk lurus? Supaya itu menjadi patokan gesturnya teman-teman, sebagai tanda supaya si teman-teman tunanetra tidak lari dalam melakukan eksekusi waktu di layar. Nah, sampai di sini bisa dapat mengerti? Itu bayangannya ya, cara pegangnya. Kemudian tangan kanannya ini yang menjadi selalu kendala teman-teman tunanetra dalam belajar Android adalah mereka itu tangannya semua masuk di layar gitu. Tangannya, jari-jari tangannya itu semua masuk ke layar gitu. Jadi seakan-akan dia pikir bahwa sistemnya harus klik semua gitu. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Nah, kalau dalam sistem Android buat teman tunanetra, untuk tangan kanannya itu menggunakan namanya jari telunjuk. Jari-jari telunjuk ini adalah mouse-nya. Inilah yang akan membantu teman-teman untuk mengendalikan kursornya atau panahnya. Nah,
seperti itu ya teman-teman. Jari telunjuk tangan kanan itu menjadi mouse-nya harus berlarasan dengan jari telunjuknya tadi, jari tengahnya dengan jari jempolnya yang ada di tangan kiri tadi. Jadi nanti sistemnya geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, kemudian pola gestur. Pola gestur, kalau teman-teman tahu talkback ini sistemnya atau pembaca layar apapun itu, entah itu Joshua atau itu talkback, sistemnya dia adalah ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau orang melihat teman-teman, itu sistemnya adalah ke atas ya ke atas, ke bawah ya ke bawah, sistem scrollnya. Sedangkan teman-teman tunanetra, dia sistem scrollnya itu adalah kalau ke atas dia ke kanan, kalau ke bawah dia ke kiri. Nah, dengan menggunakan jari telunjuk tadi, kalau teman-teman geser ke kanan berarti teman-teman sedang ke atas. Kalau teman-teman geser ke kiri berarti teman-teman sedang ke bawah. Nah, kalau orang melihat sistem gestur mereka adalah sistem klik satu kali. Jadi kalau ada aplikasi mereka temukan tinggal langsung klik sentuh langsung tereksekusi. Nah, sedangkan teman-teman tunanetra sistemnya adalah diraba dulu, setelah menemukan aplikasinya lalu diklik 2 kali. Seperti itu dia. Sistemnya gesturnya adalah diraba dulu. Saya selalu kasih pandangan seperti ini teman-teman. Di atas ini, makanya kenapa tadi tombol power ini posisinya dia memang di tengah-tengah teman-teman. Tombol power ini yang jadi patokan. Di atasnya tombol power ini kan ada volume ya, volume atas, volume bawah. Nah, di atas volume bawah ini sebenarnya itu ada menu teman-teman. Seperti ini. Baterai 78. Nah, ini ada menu, ada baterai. 8. Notifikasi. Nah, ini notifikasi dan notifikasi seterusnya. sistem Android. Nah, gambar. di bawah itu ada menu juga. Di bawahnya tombol power. Di dekat jari, makanya saya katakan tadi sistem pegang tangan kanan ini nih yang harus menjadi tanda. Nah, di bawahnya itu ada menu juga. Di bawahnya jari kelingking tadi, paling bawah. Depan. Ada tombol depan, depan, terbaru dan kembali, segala macam. tombol. Sebenarnya kalau teman-teman nanti buka aplikasi nih, nanti di atasnya sedikit ini mungkin ada sekitar berapa senti, setengah senti, itu ada menu-menu nanti di bawahnya. Terus pertanyaannya, terus di tengah-tengahnya apa bang? Di tengah-tengahnya itu adalah layarnya. Makanya kenapa tadi jari tengahnya ini dengan jari jempolnya ini harus beralasan, harus lurus gitu, harus lurus. Nah, jadi waktu kita disentuh saja, baru kita gesernya ke tengah. Nah, dia akan depan. Itu nanti di tengahnya baru kita eksekusi atau diklik. Nah, disitulah teman-teman tunanetra bisa ketahui bahwa oh begini cara penggunaannya gitu. Nah, jadi ingat kalau orang melihat kalau sistem gestur mereka adalah kalau ketik 1 kali, sedangkan teman tunanetra diraba dulu setelah menemukan aplikasinya atau fiturnya, lalu dikliknya di tengah. Nah, yang ketiga tadi ya pola analogi ya, atau yang berpikir ya. Jadi otomatis saya biasa menganalogikan ke teman-teman tunanetra cara menggunakan Androidnya dengan mudah. Jadi itu yang membuat mereka kesulitan teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa membayangkan dalam pikirannya tentang apa itu Android dan layar. Nah, saya selalu memberikan analogi supaya mereka bisa dapat mengerti tentang pandangan di dalam layar yang mereka eksekusi. Nah, setelah mereka sudah belajar, istilahnya kalau dalam teknologi komputer mereka senam jari. Nah, setelah itu mereka akan belajar senam jari atau belajar memahami gestur-gestur pola. Itu bayangan pemberitahuan dan seterusnya. Nanti kita akan belajar step by step di video selanjutnya tentang bagaimana membuat pola-pola. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.